Ini adalah Toyota Fortuner tahun 2012. Dan kebetulan yang gue pakai ini adalah yang transmisinya matic dan mesinnya diesel. Sedikit cerita tentang si Toyota Fortuner ini. Toyota Fortuner ini sebenarnya adalah versi facelift dari Fortuner generasi pertama. Ya, jadi tahun 2000 sekitar tahun 2004-2005 Toyota itu launching 3 model berturut-turut. Tiga-tiganya itu punya platform yang sama. Jadi Toyota Innova, Toyota Hilux, dan Toyota Fortuner ini. Awalnya Toyota Fortuner ini cuma dikasih mesin bensin 2700 cc. Tapi itu ternyata nggak jalan di Indonesia. Karena mungkin orang Indonesia nganggep mobil-mobil bensin di atas 2000 cc itu udah pasti boros deh. Innova bensin 2000 cc itu aja nggak jalan. Ya, orang anggap Innova 2000 cc itu boros. Apalagi Toyota Fortuner yang 2700 cc. Ya, jadi untuk yang versi bensin 2,7 liter itu nggak terlalu kelihatan di jalan. Tahun 2007 itu muncul yang versi diesel. Nah, di versi diesel itulah mulai penjualannya agak membaik. Dan pada puncaknya tahun 2011 ke atas sampai dia ganti model, itu adalah penjualan Fortuner diesel yang paling tinggi penjualannya. Karena saat itu, ya termasuk generasi ini, mesinnya itu sudah dilengkapi sama yang namanya variable nozzle turbo. Jadi ada alias VNT lah ya. Nah, di situ mesinnya yang dari 101 HP itu loncat jadi 140-an HP. Torsinya juga begitu. Dari 260 Nm jadi sekitar 344 Nm atau naik sekitar 80 Nm. Itu juga yang menyebabkan mobil ini penjualannya itu gila-gilaan, luar biasa. Orang suka modelnya, orang suka brand Toyota, dan tenaganya itu nggak kalah dibanding pesaingnya kayak si Pajero Sport. Per bulan itu bisa jualan itu sekitar 20.000 unit. Menyebabkan mobil ini salah satu best sellernya Toyota. Cuma, selain orang suka dengan mobil ini, banyak orang yang sebenarnya benci dengan mobil ini. Bukan karena apa-apa, tapi karena banyak yang pakai mobil ini dipasang lampu-lampu strobo di depan, pura-pura sebagai pengawal para pejabat. Oke. Dan seperti biasa, gua akan infoin suka duka gua selama gua pakai si Toyota Fortuner diesel ini. Dan gua akan mulai dari sukanya dulu. Hal pertama yang gue suka dari mobil ini adalah, menurut gue, mobil ini adalah salah satu mobil Toyota yang reliability-nya luar biasa. Selama gue pakai mobil ini nggak pernah nggak nyala di pagi hari, kecuali karena aki soak ya. Selain itu, nggak pernah nggak nyala. Selama gue pakai mobil ini juga, mobil ini nggak pernah mogok di tengah jalan waktu gue pakai. Sekali-sekalinya dia mogok karena indikator bahan bakarnya itu ngaco. Jadi di indikator itu gue masih ada bahan bakar, tapi ternyata aktualnya itu gue udah nggak ada bahan bakar. Jadi gue mogok karena gue nggak punya bahan bakar. Bukan karena ada yang rusak dari mobil ini yang menyebabkan mobil ini berhenti. Ya, jadi yang rusak tuh indikatornya rusak. Tapi itu pun setelah sekian tahun pemakaian. Jadi menurut gue sih, gue masih oke lah, make sense. Oke, itu adalah hal yang pertama dan paling gue suka dari mobil ini. Selain itu, kaki-kaki mobil ini itu juga menurut gue kuat banget. Gue nggak pernah ganti shock breaker, gue nggak pernah ganti-ganti apapun yang berhubungan dengan kaki-kaki mobil ini. Jadi ini adalah salah satu contoh mobil Toyota yang luar biasa reliable-nya. Oke?
Itu hal pertama yang gue suka dari si Toyota Fortuner ini. Hal kedua yang gue suka dari si Toyota Fortuner ini adalah mobil ini, kalau kita lihat dari depan, itu menurut gue jauh lebih cakep dibanding sama yang sebelum facelift. Atau bahkan kalau kita bandingin sama Mitsubishi Pajero Sport. Gue lebih suka sama Fortuner daripada Pajero Sport. Karena menurut gue, Pajero Sport itu terlalu ngebulet-bulet ya. Kalau ini, terutama yang udah facelift, bahkan yang generasi, bukan generasi, facelift terakhir, yang tadi gue bilang ada hood scoop-nya, ada lampu diare, itu menurut gue yang paling cakep ya. Ini sebenarnya nggak kalah cakep. Ini pun sebenarnya oke menurut gua. Sayang aja hood scoop-nya itu nggak ada gitu ya. Karena kalau ada hood scoop ya kan kelihatan lebih sangar gitu. Jadi itu yang gua suka dari si Fortuner ini kalau kita lihat dari bagian depan. Itu hal kedua. Sekarang kita ke bagian tengah dari si Fortuner ini. Sekarang kita ke baris kedua dari si Toyota Fortuner ini. Sorry ya kalau agak-agak berisik karena posisi gue ada di pinggir jalan dan banyak mobil yang lalu lalang di depan. Jadi memang agak berisik. Oke. Balik lagi. Tinggi gue 170 cm. Ini adalah posisi nyetir gue. Kalau gue duduk di belakang, jarak antara lutut gue dengan kursi di depan itu masih sekitar 20 sentian. Ya, yang menurut gue cukup gede, oke? Jarak antara kepala gue dengan plafon di atas itu juga masih sekitar 15 sentian lah, ya. Dan itu menurut gue oke banget gitu loh. Jadi untuk perjalanan jauh, pakai Fortuner ini nggak akan berasa nggak nyaman, ya. Ditambah lagi mobil ini masih punya armrest di kursi tengah ini ya, jadi itu nambah kenyamanan kita untuk perjalanan jarak jauh. Oh ya, satu hal lagi, mumpung kita ada di baris kedua ini, satu hal lagi yang gue suka adalah desain double blower dari mobil ini. Sebenarnya mobil ini kan awalnya kan tahun 2000-an ya, generasi pertamanya tahun 2000-an, dan di tahun 2000-an biasanya double blower itu kan bener-bener kelihatan banget nih ya, nempelnya sesuka hati aja nih di plafon. Tapi untuk Fortuner ini, double blowernya udah tersembunyi di dalam plafon, sama seperti Innova zaman itu ya. Jadi itu adalah zaman pertama Toyota punya double blower yang disembunyikan di dalam plafon. Ya. Itu menambah. Jadi gue jadi berasa bahwa mobil ini adalah mobil yang cukup, bahwa mobil ini mobil mahal, mobil ini mobil mewah ya, karena double blowernya benar-benar nggak kelihatan dari luar gitu maksud gue. Oke, itu yang gue suka. Satu hal terakhir yang gue suka dari mobil ini adalah, tadi gue bilang mobil ini panjangnya 4,7-4,8 meter. Itu tercermin di baris kedua dari mobil ini. Kalau kita ke baris ketiga itu udah pasti sempit banget ya. Jadi kita nggak akan, terutama untuk orang-orang dewasa yang mungkin tingginya sekitar di atas 150 cm, gua rasa duduk di baris ketiga itu benar-benar menyengsarakan. Tapi satu hal yang gua suka, meskipun baris ketiga itu kursinya kita buka ya, maksudnya kursinya itu kita nggak lipat, jadi orang bisa duduk di belakang, masih bisa dimasukkan beberapa tas ukuran kecil di belakangnya baris ketiga ya. Jadi menurut gue mobil ini cukup efisien dalam desain interiornya. Oke, itu yang gue suka dari si Toyota Fortuner ini. Sekarang adalah giliran yang gue nggak suka dari mobil ini. Dan karena gue udah buka pintu belakang, kita akan mulai dari belakang. Hal pertama yang gue gak suka dari mobil ini adalah kursi baris ketiganya itu
menurut gua agak berat dan susah untuk buka tutup. Oke? Karena mobil yang cukup tinggi, dan satu hal lagi, kursi ini digantung dengan gantungan yang ada di bagian dalam dari mobil ini. Ya, jadi kalau kita nggak naik ke mobil ini, itu agak susah untuk kita buka atau kita tutup di kursi baris ketiga ini. Dan beratnya juga lumayan. Ya. Oke, gua akan demonstrasiin gimana susahnya untuk kita buka kursi baris ketiga ini. Let's go. Dan itu butuh effort yang cukup gede menurut gua, dan berat banget ini kursi ini. Oke, itu yang gua nggak suka pertama dari si Fortuner ini. Satu hal lagi yang gua nggak suka dari mobil ini, di bagian belakang ada mobil ini tadi gua bilang panjangnya 4,7 4,8 meter kurang lebih, tapi mobil ini nggak dilengkapi sama kamera mundur. Nggak ada kamera mundur di mobil ini, cuma ada sensor mundur 4 titik di bumper belakang mobil ini. Nggak ada kamera mundur sama sekali, padahal mobil ini cukup gede maksud gua. Ya, 4,7 4,8 meter itu kan mobil kecil maksud gua. Dan kamera mundur ini pasti tak perlu gitu loh. Dan harga mobil ini kan juga bukan mobil murah. Dan masa kita harus beli kamera mundur aftermarket sih? Itu yang gue nggak suka dari si Toyota Fortuner ini kalau dari belakang. Hal berikutnya lagi yang gue nggak suka dari mobil ini adalah mobil ini blind spotnya bener-bener parah banget menurut gue. Gue nggak pernah nyetir mobil yang blind spotnya itu separah ini. Gitu. Kaca depannya menurut gue terlalu tegap, pilar A-nya menurut gue terlalu tebal, dan kaca spionnya menurut gue terlalu gede. Kombinasi itu menyebabkan blind spotnya itu benar-benar parah banget. Jadi kalau bawa mobil ini, terutama di malam hari, harus ekstra hati-hati karena kita nggak tahu gitu loh. Apalagi banyak motor-motor yang lawan arah, banyak motor-motor yang kayak nyalain lampu misalnya, itu benar-benar bahaya banget. Oke? Itu yang gua nggak suka dari si Fortuner ini. Itu hal lagi yang gua nggak suka dari mobil ini adalah, menurut gua, setir mobil ini terlalu berat menurut gua. Memang bannya itu ukuran gede, tapi harusnya kan nggak seberat ini gitu. Pokoknya intinya kalau lu habis nyetir mobil-mobil sedan, jangan kan sedan deh. Kita ngomong mobil-mobil SUV yang kekinian aja. Lu nyetir ini, pasti tangan lu akan berasa pegel-pegel. Okay? Padahal mobil ini udah ya power steering, tapi memang belum EPS ya, belum electronic power steeringnya. Jadi masih pakai yang hidrolik ya, yang pakai minyak, yang pakai oli. Tapi kan juga seharusnya nggak akan seberat ini gitu loh. Tapi ini benar-benar berat banget ya. Bagi orang yang nggak terbiasa nyetir mobil ini mungkin akan berasa seakan-akan mobil ini nggak ada power steeringnya gitu. Itu yang gue nggak suka lagi. Hal berikutnya lagi yang gue nggak suka dari mobil ini adalah, tadi gue bilang sama lu, mobil ini sebenarnya punya sensor mundur 4 titik di belakang, di bumper belakang, dan di depan tuh dia ada sensor lagi di bumper depan kiri dan kanan. Jadi total semua ada 6 sensor. Dan ke 6 sensor itu indikatornya ada di dalam kabin seperti biasa. Oke, semua mobil juga begitu. Tapi yang nyebelin adalah posisi indikatornya itu ada di bagian bawah dari dashboard. Jadi kalau dia bunyi pun kita itu butuh waktu untuk
cari tahu di mana indikatornya gitu. Kalau biasanya mobil-mobil itu kan kalau ada indikator sensor itu kan biasanya kan selevel sama mata kita. Kalau mata kita biasanya melihatnya ke meter cluster, sensor itu indikatornya biasanya akan ada segaris lah dengan meter cluster. Gak jauh-jauh dari situ maksudnya. Tapi ini ada di bagian tengah bawah dari dashboard. Ya, jadi kelihatannya benar-benar dipasang itu memang cuma buat tambahan aja ya. Nggak terpikir awalnya untuk bikin sensor-sensor semacam itu gitu. Jadi posisinya ada di bawah. Ya itu yang nyebelin karena jadi useless gitu menurut gue. Itu yang gue nggak suka lagi dari si Toyota Fortuner generasi pertama ini. Oke, itu tadi adalah suka duka gue selama gue pakai si Toyota Fortuner 2012 ini. Sebenarnya untuk temen-temen yang lagi cari mobil SUV misalnya, 7-seater misalnya, mobil ini adalah mobil yang patut banget lu pertimbangin. Karena menurut gue mobil ini, pertama secara tongkrongan, lu nggak malu-maluin, ya. Lu bawa ke mall mahal pun masih oke, ya itu pertama. Kedua, mobil ini reliability-nya bener-bener luar biasa. Ya. Gue nggak pernah ngalamin mogok, jarang banget lah gue ngalamin hal-hal yang di luar dugaan gue. Lalu mobil ini juga spare part-nya ada di mana-mana. Mobil ini bisa dihandle oleh bengkel yang nggak usah bengkel resmi maksud gue. Ya, bengkel manapun masih bisa ngehandle si Toyota Fortuner ini karena elektriknya itu nggak serumit sama mobil-mobil zaman now. Oke, jadi gua rasa sekian aja video gua kali ini dan kita akan ketemu lagi di video gua berikutnya. Oke, see you guys.